Ya, selamat sore teman-teman semua. Pada hari ini kita akan melanjutkan webinar kita. Materi pada hari ini adalah materi yang cukup menarik, sekaligus juga materi untuk melihat peluang khususnya di market emas ya Om ya, untuk teman-teman bisa manfaatkan di pekan ini. Ya, jadi pada hari ini seperti yang teman-teman lihat, kita ada beberapa tamu lagi ya. Jadi pada hari ini saya nggak sendiri, ada di samping saya ada Pak Demas. Ya, gimana kabar Om hari ini? Kabar luar biasa. Sehat ya? Sehat. Dan pada hari ini juga ada pendatang ya, newbie, peserta yang baru juga dari webinar kita, ada Reta, kebetulan baru gabung ya di webinar kita pada hari ini. Gimana Bang kabar hari ini? Sehat, Pak. Ya, jadi punya sehat juga ya, alhamdulillah. Jadi pada hari ini kita ada 3 orang, dan mudah-mudahan materi yang akan kita sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat juga untuk teman-teman, khususnya yang akan mengambil peluang transaksi di pekan ini. Jadi untuk hari ini teman-teman sudah ada sekitar 9 orang ya, tadi ada kurang lebih 11 orang, tapi kayaknya lagi reload, lagi masuk kembali. Nanti kita tunggu juga, dan teman-teman yang belum sempat menyaksikan webinar kita pada hari ini nanti bisa saksikan di YouTube ya. Dan hari ini kurang lebih sudah ada Amanda, ada Ami, ada Ismi, ada Radinal, ada Meli, ada Rini ya ini ya, ada Serlina dan Sari Ayu ya. Dan kayaknya ke depan nanti akan masih ada beberapa lagi yang akan datang. Dan kita mulai aja untuk webinar kita pada hari ini. Dan sebelum itu mungkin kita akan bacakan dulu ya Om ya, mengenai support resisten yang akan mungkin support resisten atau rekomendasi area pembelian dan penjualan harian akan dibacakan sama Reta, dan yang mingguan atau support resisten mingguan akan disampaikan sama Om Demas. Nah, kita buka dulu ya datanya. Jadi kurang lebih seperti ini ya Om untuk yang harian. Silakan dibaca sama Reta. Support resisten, support yang pertama ada di harga 1797, support kedua di 1783, support ketiga di 1753, support keempat di 1723, pivot di 1813, resisten 1 1827, resisten 2 1842, resisten 3 1872, dan resisten 4 di 1902. Oke, jadi sekarang teman-teman udah masuk ya di area resisten 1, udah jemput ya. Jadi sekarang posisinya udah naik ya, kurang lebih sekitar 1 poin dari harga support 1, area pembelian pertama di 1797, dan sekarang harga 1798. Tadi sempat sampai di 1800 ya kalau nggak salah. Ya, kurang lebih sudah ada sekitar 3 poinan ya tadi peluangnya, dan mudah-mudahan ya di hari ini bisa naik kencang kurang lebih sampai di area resisten supaya teman-teman juga bisa manfaatkan peluang sell. Nah, itu mungkin dari yang harian. Jadi hari ini kurang lebih area untuk pembelian di area support dan area penjualan di kisaran area resisten. Dan untuk pekan ini, ya seperti biasa kita juga sampaikan di pekan ini teman-teman bisa standby. Kita udah siapkan juga untuk area pembelian dan penjualan untuk jangka menengah. Nanti akan disampaikan sama Om Demas. Silakan mungkin Om Demas saya kecil dulu supaya lebih gampang dilihatnya. Atau diperbesar. Silakan. Oke. Jadi saya akan bacakan pivot untuk mingguan. Resisten 1 1865.15. Kemudian resisten 2 1918.84. Resisten 3 2005.53. Nah, kemudian support Resisten 4. Oh ya, masih ada resisten paling atas, resisten 4 2092.22. Nah, kemudian support 1 1778.46, kemudian support 2 1745.46, support 3 1658.77, kemudian support 4 1572. Oke, terima kasih. Jadi untuk di pekan ini ya kemungkinan besar
harga emas kalaupun terjadi penurunan kita sih selalu antisipasi karena udah beberapa pekan ini udah turun terus Om ya, dan kemungkinan besarnya pada pekan kali ini ya harga emas kemungkinan bisa mencapai di area pivot ataupun mungkin sampai di area resisten 1. Ya, kalaupun mungkin fundamentalnya mendukung bisa sampai resisten 2, bahkan kalau misalkan terjauhnya bisa tembus ya bisa sampai ke resisten 3 di area 2000-an lagi. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk peluang emas di pekan depan ya. Sekaligus mungkin untuk di fundamentalnya kita bisa lihat ya di news pada pekan ini ya. Kemungkinan besarnya itu yang high impact datanya teman-teman udah bisa lihat juga di pekan ini kurang lebih di hari Selasa besok ya. Ada retail sales dan retail sales ini akan berdampak terhadap inflasi yang akan rilis di bulan depan ya. Dan juga yang paling penting ada di kisaran Selasa juga ya, Selasa dini hari atau di hari Rabu subuh ya, kurang lebih jam 3 subuh pada hari Rabu ada penyampaian dari Ketua The Fed ya terkait dengan inflasi. Jadi kalau teman-teman lihat dampak inflasi kemarin kita lihat dampak inflasi waktu di bulan bulan Mei tanggal 11 kemarin memang hasilnya lebih rendah, kurang lebih penurunan kisaran 0,2%. Dan ini untuk di market emas cukup berpengaruh ya dari penurunan ini. Karena kenapa berpengaruh sekali? Karena kalau misalkan kita lihat dari data inflasi sejak tahun 2021 di bulan sebelum Oktober apa ya? Oktober ya? Sebelum Oktober apa ya? September ya. Jadi September sejak dari bulan September data inflasi ini sudah naik secara bertahap. Ya, jadi September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Ya, dan baru pertama kalinya untuk inflasi ini mengalami penurunan. Dan itu juga banyak dipercaya sebagai langkah awal untuk inflasi ini bisa turun terus ke depannya. Cuman ini asumsi aja ya. Jadi untuk teman-teman, kenapa sih sangat berpengaruh harga emas terhadap inflasi ini? Karena teman-teman udah lihat data hampir kurang lebih 1 tahun, ya kurang lebih hampir 2 kuartal inflasi ini terus naik ya di Amerika dan baru kali ini mengalami penurunan. Dan pada hari Selasa besok ya atau di Rabu dini hari itu akan ada pengumuman juga bagaimanakah langkah The Fed terhadap penurunan suku bunga. Apakah mereka akan menaikkan kembali suku bunganya lebih tinggi lagi ataukah akan menurunkan. Justru kalau misalkan teman-teman melihat ya penurunan suku bunga secara terburu-buru itu bisa berdampak harga emas bisa sangat naik kembali. Nah, jadi mungkin untuk di pekan ini tuh data ekonominya akan seperti itu ya yang akan berpengaruh. Selebihnya kalau saya lihat juga belum ada yang signifikan selain inflasi. Tapi yang kita selalu pantau yang ini. Mungkin di hari Selasa atau di hari Rabu kemungkinan besar kita lihat adalah harga di emas kemungkinan besar akan naik. Kurang lebih seperti itu ya Om ya. Ini harapannya kita ya. Karena memang harga emas kemarin cukup diskon, cukup dalam gitu ya. Dan pada hari ini seperti yang kita sampaikan juga sama teman-teman janji kita di pekan lalu bahwa ada satu fenomena ya Om ya mengenai di trading market khususnya yang berkaitan dengan locking. Nah ini kita kemarin sudah sempat bahas. Kalau teman-teman yang ikutin di pekan lalu, di minggu lalu, mungkin bagi saya nggak terlalu senang dengan metode locking ataupun hedging seperti ini. Sedangkan kalau untuk di Pak Demas ini bisa, ya, tapi bukan direkomendasikan, tapi bisa. Ya, gimana caranya? Nanti kita akan diskusikan dan disclaimer dulu ya sebelum teman-teman lanjutkan di webinar kita pada hari ini bahwa metode trading itu sebenarnya boleh beragam. Ya, Anda boleh buy, saya boleh sell. Yang penting adalah ada planning yang kita sudah siapkan dan ini harus jelas. Ya, makanya kenapa disclaimer ini bukan berarti kalau misalkan saya nggak pakai metode locking, berarti metode locking ini haram. Ya bisa aja mungkin teman-teman bisa pakai. Yang penting cara penggunaannya serta tujuannya ini jelas. Nah, itu nanti akan kita bahas pada materi kita di webinar spesial untuk di hari ini mengenai perdebatan antara hedging, locking, dan money management yang lainnya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, nanti Reta juga kalau ada pertanyaan silakan ditanya ataupun mungkin Reta ada pengalaman silakan nanti disampaikan ya. Karena
materi seperti ini tuh menarik sekali dan hampir semua trader termasuk saya juga pernah melakukan locking ataupun hedging. Cuman seperti apakah hedging itu, seperti apakah locking itu yang mungkin akan kita tampilkan. Nah, dan sebelumnya teman-teman yang mungkin sudah bergabung di webinar kita pada hari ini sudah bertambah. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan nanti teman-teman bisa chat aja di kolom komentar. Teman-teman ada pertanyaan apa, nanti kita bisa bantu untuk sharingkan di forum webinar kita pada sore hari ini. Nah, kita langsung aja ya Om ya, supaya tidak terlalu banyak menyita waktu. Mungkin saya akan bahas dulu sedikit mengenai hedging, nanti akan juga ditampilkan versi Om Demas seperti apa, nanti akan saya tulis ya. Karena kebetulan pada hari ini saya juga sempat bikin ya PowerPoint-nya, supaya lebih jelas juga untuk teman-teman yang menyaksikan di webinar kita pada sore hari ini. Jadi, materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah locking ataupun hedging ya. Mungkin sebagian orang bilang hedging sama locking ini sama gitu ya. Dan memang kenyataannya sama gitu ya. Cuma apanya beda ya? Bedanya mungkin pengambilan posisinya mungkin yang berbeda. Nanti akan kita bahas. Nah, kenapa sih kita mau angkat materi mengenai hedging ini ya? Karena hampir 80%, apalagi trader yang pemula itu stres, Pak. Dan rata-rata kalau misalkan kita lihat dan kita mungkin yang sedang yang sering konsultasi dengan saya ya khususnya, itu yang paling stres, tingkat stresnya paling tinggi adalah teman-teman yang posisinya itu terkunci. Nah, jadi posisi terkunci dan terkuncinya cukup jauh ya, hedgingnya cukup jauh antara bumi dan langit gitu. Dan harga itu sekarang berada di tengah-tengah. Nah, itu yang paling pusing. Nah, biasanya seperti itu. Dan kita mau bahas bagaimana nanti mungkin kalau udah terlanjur ambil kuncian, udah terlanjur ambil hedging itu kayak gimana sih harusnya ke depan gitu ya. Jadi isu itu yang akan kita angkat, makanya kenapa webinar kita hari ini sebenarnya spesial ya mengenai seperti ini. Nah, untuk teman-teman semua, apalagi yang sedang mengalami masalah dalam trading, hedging kalau misalkan teman-teman ketahui ya, ini kemarin mungkin sempat saya harus koreksi juga Om ya sebelumnya. Jadi mungkin saya harus koreksi, ada di pekan lalu mungkin ada pemilihan bahasa ya dari saya yang mungkin kurang tepat dalam menggambarkan hedging ini seperti apa. Jadi waktu pekan lalu, saya ulang aja, pekan lalu saya mengatakan bahwa hedging boleh, locking nggak boleh. Padahal harusnya kebalik. Ya locking boleh, sementara hedging yang nggak boleh sebenarnya dalam trading forex ya bagi saya gitu Pak. Dan apa itu hedging sebenarnya? Jadi kalau misalkan teman-teman lihat ya di di internet ya, di situ teman-teman akan dapat bahwa hedging itu merupakan lindung nilai. Jadi lindung nilai ini merupakan upaya untuk mengurangi atau kita bisa mengecilkan resiko. Ya, jadi teman-teman udah dapat gambaran ya. Jadi gambarannya kalau udah terjadi resiko supaya tidak makin besar resikonya, berarti caranya adalah kita kunci dan kuncian itulah yang kita sebut sebagai hedging. Ya. Jadi hedging ini kurang lebih kalau di dunia keuangan kurang lebih sama seperti dengan asuransi. Supaya nggak terlalu bertambah besar resikonya, ya kita harus tutup. Ya. Dan apakah asuransi di dunia keuangan ini worth it? Nanti kan kita lihat. Nah, oke. Sejauh ini teman-teman mungkin masih mengikuti saya ya, teman-teman. Jadi perbedaan antara locking dengan hedging ini yang paling penting ya. Kalau di locking, ini saya udah kasih gambar warna merah, strategi yang digunakan oleh para trader untuk mengunci atau mengamankan keuntungan. Jadi ingat ya, kata kuncinya adalah mengunci atau mengamankan keuntungan maupun kerugian. Jadi ada dua posisi, Anda bisa pada saat posisi profit Anda kunci, misalkan Anda beli dan harga naik, Anda kemudian ambil posisi sell, itu bisa juga disebut dengan locking. Ya, yang ditujukan untuk memiliki dari sebuah fluktuasi harga yang sedang berlangsung supaya kita bisa memanfaatkan fluktuasi yang terjadi. Sedangkan kalau hedging adalah posisi ya tujuannya itu untuk melindungi portofolio investasi Anda yang sementara minus. Jadi pada saat Anda mengalami kerugian, apalagi kecil maupun besar, kita mengalami melakukan transaksi yang sebaliknya. Misalkan Anda sell di harga rendah, misalkan ya. Kemudian sell di harga yang cukup tinggi, kemudian harganya mungkin anggaplah naik kembali Om, ya, dan kemudian di harga tertinggi kita buy. Jadi posisinya pada saat kita ambil posisi yang sebaliknya, posisi keuangan kita lagi rugi. Ya, tapi kalau locking ini bisa terjadi pada saat Anda sudah rugi ataukah terjadi pada saat Anda sudah profit.
Anda kunci dengan posisi yang sama. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, dan contohnya seperti ini ya, supaya teman-teman nggak terlalu ngambang juga. Kalau hedging ya, misalkan teman-teman udah buy di atas ini nih, gambarannya ya. Kita beli di sini, targetnya kita kan mau taking profit di atas ini. Tapi nggak sampai di atas, harganya malah turun, Pak. Yang terjadi untuk mengamankan daripada saya resikonya sampai di bawah, misalkan ya 1767, daripada saya sampai di situ, mending saya sell aja dulu sekarang. Jadi Anda bisa lakukan sell, itu namanya hedging. Jadi pada saat terjadi kerugian, Anda melakukan transaksi yang kebalikannya, yaitu sell di harga bawah sini ya, dan supaya untuk sampai taking profit di bawah, kemudian misalnya dilepas dan menunggu posisi buy-nya terjemput nanti di atas. Nah, ini cukup berat juga sih sebenarnya. Dan kalau locking sendiri ini berbeda ya. Kalau locking ini bisa tadi seperti yang tadi yang pertama tadi, dan juga bisa yang seperti ini. Jadi pada saat Anda sell di atas, teman-teman udah lihat nih, kemungkinan besarnya sih terjauh sampai di bawah. Ya, kemungkinan besar sampai terbawa, tapi dari teman-teman di sini juga, sementara harga lagi running, teman-teman lihat potensi masih naiknya masih ada juga. Nah, untuk saat itu teman-teman bisa ambil kuncian di area sini. Nah, itu adalah hedging locking. Nah, kurang lebih gambaran deskripsi mengenai hedging sama locking udah dapat ya teman-teman ya. Dan bagi saya, ini versi saya Om ya, nanti disampaikan juga sama versinya Om Demas. Kalau saya pribadi ya, kalau teman-teman udah terlanjur locking, ya memang sih locking ini ditujukan untuk teman-teman yang ingin jangka panjang. Ya, jadi teman-teman yang trading jangka pendek dan menggunakan locking ataupun hedging ini pasti akan terjadi yang namanya manajemen risiko ke depannya, pasti akan panik juga ya. Dan kunci dalam hedging atau locking ini adalah kesabaran. Karena memang jangka panjang dibutuhkan kesabaran untuk membuka satu persatu kunci dari transaksi yang Anda lakukan. Jadi Anda harus memiliki plan yang jelas dulu yang pertama. Jadi jangan sampai Anda melakukan hedging ataupun locking tanpa ada yang namanya planning. Ya, ini adalah untuk di hedging atau locking ya, untuk manajemen risiko seperti ini. Karena memang idealnya sih kalau untuk teman-teman yang menggunakan hedging ataupun locking itu digunakan untuk jangka panjang. Seperti itu ya sebenarnya. Dan ini bagi saya ya, versi saya pribadi, kenapa sih saya nggak terlalu suka untuk yang hedging ataupun locking ini ya, karena ketika teman-teman udah melakukan hedging ataupun locking, itu sama saja teman-teman melakukan cut loss ataupun taking profit. Ya, misalkan teman-teman beli di atas, terus teman-teman sell di bawah, ya sama saja teman-teman harga equity-nya nggak bergerak gitu, sama saja kita cut loss. Karena yang harus kita perhatikan, tentu teman-teman harus lihat yang namanya balance sama yang namanya equity. Kalau untuk teman-teman yang sering yang mengalami kuncian, berarti teman-teman selalu melihat balance. Sedangkan kalau untuk yang kita trading, ya kita selalu lihatnya di equity. Ya, berapapun harganya naik ataupun turun, kalau misalkan teman-teman kuncian ya sama saja nggak bergerak. Apa bedanya dengan kita cut loss? Ya, bedanya kalau untuk kuncian teman-teman masih ada oleh-oleh kepikiran sama market, sedangkan kalau misalkan Anda langsung cut loss, Anda udah nggak pikiran lagi posisi yang ketinggalan. Anda bisa membuka lembaran baru. Nah, sedangkan kalau untuk hedging profit atau kuncian profit, saya rasa sih kalau teman-teman udah beli di bawah, jangka panjang mau naik ke atas, kalau teman-teman pasang posisi sell lagi di atas, ya sama aja kita taking profit. Buka open posisi sell aja, jadi satu arah posisi yang kita bisa dapat. Ya kurang lebih gambarannya kenapa dari kemarin mungkin saya pribadi nggak terlalu menerapkan ya posisi kuncian ini ataupun hedging ini di market. Nah, itu. Dan alasan yang detailnya, kenapa sih kita nggak sarankan ya, atau saya pribadi nggak sarankan teman-teman untuk mengambil posisi hedging ini ataupun locking, karena yang pertama tidak sesuai dengan konsep umum dagang ya. Jadi kalau misalkan konsep umum dagang yang saya anut ya, ketika harga murah ya kita beli, ketika harga mahal ya kita jual ya. Dan mungkin bagi saya sebagian besar teman-teman udah tahu ya, lebih cenderung untuk trading jangka pendek. Makanya kenapa saya itu jarang untuk menggunakan planning jangka panjang, apalagi mengikuti yang namanya tren. Karena terus terang ya, targetnya kita tuh satu hari mungkin kisaran 5-10 poin udah selesai. Ya. Dan yang kedua, jika kita mengalami kuncian ataupun mengalami yang namanya hedging, tentu arah yang harus kita pikirkan itu dua, Pak. Ya.
antara ini naiknya sampai berapa tingginya, ujungnya harus kita pikirkan baik-baik, dan ujung bawahnya harus kita pikirkan baik-baik sampai di mana, dan itu memang nggak gampang. Terus terang sampai hari ini pun juga kita sering mengambil posisi seperti itu ya, contohnya kita pakai support resisten mingguan, dan itu masih bisa ketembus juga, Pak. Ya, dan inilah resikonya untuk mengambil manajemen resiko yang locking ataupun hedging. Dan yang ketiga, ini yang paling saya nggak terlalu senang ya untuk di kuncian ataupun di hedging ini ya, karena terus terang kalau teman-teman udah mengalami kuncian ataupun hedging, yang pikirannya teman-teman harusnya aman, ternyata nggak aman. Karena teman-teman akan berpikir terus, ini harganya turun, baik itu profit maupun floating loss, ya, Anda akan terlalu menghabiskan banyak waktu untuk melihat di market. Pada saat posisi profit pun Anda akan bingung, saya lepas sekarang atau saya tahan dulu. Ya, begitupun juga kalau misalkan warna merah ini mau naik dulu atau mau turun dulu nih. Nah, itu yang banyak waktu yang tidak bisa kita atur ya kalau misalkan kita kuncian ya. Dan yang terakhir, kenapa saya nggak sarankan teman-teman untuk melakukan hedging ataupun locking, karena biayanya akan semakin membengkak. Seperti teman-teman tahu ya, bahwa kalau teman-teman ingin mengambil posisi lebih, ada yang namanya jaminan. Dan semakin banyak posisi yang kita ambil, maka jaminan ini juga akan semakin besar. Dan tidak hanya itu, yang menjadi perhatian juga adalah biaya in-up. Karena ini namanya jangka panjang, apalagi dengan posisi yang banyak di dalam, tentu akan menghabiskan jumlah biaya in-up atau swap yang akan teman-teman dapatkan dalam trading. Kurang lebih seperti itu ya dari saya pribadi ya. Untuk teman-teman di trader di BDMax juga wajib untuk mempertimbangkan apakah ini teman-teman mau gunakan ataukah tidak. Tapi kalau saya pribadi tidak gitu ya, tidak menggunakan. Nah, kebetulan pada hari ini ada Om Demas ya, kemarin di login. Ya, siapa tahu mungkin ada teknik yang mungkin bisa Anda gunakan ya. Dan ini mungkin cocok dengan Anda dengan menggunakan hedging ataupun locking. Jadi mungkin saya persilakan Om Demas untuk menjelaskan, nanti sambil saya buat catatan penting ya untuk teman-teman bisa mengikuti apa yang mungkin yang dipikirkan sama Om Demas, atau planning apa yang mungkin diterapkan sama Om Demas mengenai locking ataupun hedging ini. Silakan Om Demas. Ya, terima kasih Coach atas kesempatannya. Jadi saya sering sekali pakai hedging sama locking. Oke. Nah, Hedging dan locking. sudah dijelaskan tadi tentang hedging dan locking, dan bagi saya hedging itu adalah bagian dari locking. Ya. Bahkan saya biasa mengajar itu lockingnya itu open market. Jadi contoh gini, misalkan open market kita buy, profit sedikit langsung sell. Nah itu untuk mencari meannya harga rata-ratanya di hari itu. Jadi misalkan sell-nya profit sampai di mana kita bisa buka buy-nya. Oke. Jadi itu sudah saya uji coba juga, dan saya sebentar berdalam juga untuk hedging ini. Jadi saya selalu mendengar pengalaman-pengalaman dari trader bahwa locking ini tidak disarankan, kebanyakan seperti itu. Tapi saya mulai membuat penelitian, percobaan untuk membuat locking dan hedging ini juga bisa dimanfaatkan dalam pasar. Nah, kemudian saya selalu menggunakan locking, tetapi jangan lupa pakai stop loss. Contoh misalkan kita hedgingnya di harga rendah, misalkan buy baru sell. Nah, sell-nya jangan lupa dipasangkan stop loss, karena kan kita berharap kembalikan harga. Harga ini kan lagi rendah, jadi tentunya kita berharap buy kita bisa simpan. Seperti itu. Diulang lagi Om, yang contoh ilustrasi gimana tadi? Nah, contoh misalkan kita ketinggalan buy, kita hedging. Ya, misalkan buy-nya ya, di harga misalkan 18 harga 18.00. misalkan ya. Nah, kita hedgingnya di 17, mungkin contoh lah misalkan agak jauh aja, 17.60. Nah, ya. itu 40 poin. Oke. Jadi hedgingnya ini kita pakai
stop loss Yang ini di ya, sell sell-nya. 1760 ya. Oke. Jadi ketika pembalikan harga, maka buy akan terbuka dengan sendirinya. SL-nya berapa Om kalau boleh tahu? Stop loss-nya biasa kalau bukan 1760 kembali, karena kan misalkan lockingnya ini berharap masih turun, Ya. atau 5 poin dari harga sell-nya. Oke, berarti Nah, seperti itu. 1765 ya. Ya, contoh 1765. Oke. Nah, dari locking ini kan kita misalkan satu lot kita kerugiannya kan 5 juta, enggak apa-apa, yang penting posisinya tetap aman. Nah, Oke, seperti ya. itu. Bahkan saya pernah uji coba yang biasa saya bawa materi merah juga profit. Nah, ini saya dapatkan dari hedging dan locking. Ya. Nah, merah dan profit ini yang disampaikan Coach Doni tadi, bahwa yang sering trading dengan menggunakan locking itu biasanya berpatokan pada balance. Ya. Nah, kalau saya malah ke equity. Jadi equity-nya saya manfaatkan dari locking ini, sekalipun posisi ada yang merah tapi equity-nya tetap naik. Nah, itu fokusnya di situ. Jadi saya juga mulai sementara uji coba dan sudah mulai ada beberapa hasil. Nah, nanti kalau sudah maksimal, saya pasti akan ajarkan ke teman-teman seperti itu, Coach. Jadi saya mulai membantah argumen yang mengatakan bahwa locking dan hedging ini kurang tepat digunakan dalam market. Nah, itu seiring berjalannya waktu, kita tetap belajar juga, karena dari sisi lain kita bisa memanfaatkan. Nah, mungkin Coach Donin tidak mensarankan itu, tapi saya menggunakannya. Teman-teman bisa pilih mau belajar Coach Doni atau dari metode yang saya pelajari. Jadi kita sudah lengkap lah. Saling Iya, menutupi. saling. Iya, Saling jadi melengkapi. iya, jadi teman-teman mau belajar di mana saja bisa. Kita di Max membuka ruang untuk itu. Ya, terima kasih Coach. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, jadi cukup menarik ya sebenarnya dari apa yang disampaikan sama Om Demas ya tadi mengenai hedging ataupun locking tadi ya. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman chat aja di kolom pertanyaan, karena ini adalah materi yang sebenarnya sering terjadi dan juga mungkin akan terjadi juga di akunnya teman-teman. Pada saat Anda beli tiba-tiba nggak sesuai dengan harapan ya, harga turun, yang mungkin Anda lakukan karena panik. Biasanya ya umumnya itu karena panik, Pak, khususnya kayak tadi siang ya, tadi sore ya, harga tiba-tiba turun. Ada juga yang banyak chat saya tadi, barusan ada banyak chat juga, Pak ini harga turun, apakah saya sell, saya kunci dulu atau gimana, Pak? Nah, itu udah masuk dalam planning kuncian. Tadi sempat disampaikan sama Om Demas, banyak poin sebenarnya menarik yang kita bisa bahas pada sore hari ini mengenai kuncian ataupun hedging. Apakah boleh atau apakah tidak? Ya sebenarnya kalau bicara soal boleh tidak ya teman-teman boleh melakukan hedging, karena hedging memang merupakan salah satu manajemen risiko yang bisa Anda gunakan. Daripada Anda rugi sampai di situ, teman-teman lihatnya ini masih berpotensi turun, ya kenapa nggak kita sell dulu? Ya. Tapi nanti ada beberapa indikasi atau beberapa kondisi-kondisi tertentu yang mungkin kita bisa perhatikan ya, supaya teman-teman juga bisa lebih bijak ya dalam memilih money management yang mungkin cocok bagi Anda. Nah, kalau saya pribadi mungkin saya nggak terlalu cocok ya, tapi kalau untuk Om Demas, saya lihatnya daripada kita ikutin yang ini, kita bisa juga anti mainstreaming ya, anti streaming apa ya namanya, anti mainstream ya, anti mainstreaming ya gitu, anti mainstream mengenai manajemen risiko, dan itu bisa aja. Dan kita tahu ya untuk teman-teman yang atau lagi mungkin di perbankan yang besar juga banyak yang menerapkan posisi kuncian ataupun locking. Tapi yang setahu saya sih sebenarnya yang paling bagus dalam melakukan transaksi kuncian ini sebaiknya adalah pada saat Anda mengalami profit. Setahu saya sih Om ya. Tapi kalau udah terlanjur beli di atas, tiba-tiba harga turun, ya mau tidak mau kalau misalkan kita lakukan hedging, setidaknya teman-teman ada planning seperti yang tadi disampaikan sama Om Demas. Nah, kita tunggu ya pertanyaan, mungkin ada Reta pertanyaan dari hedging ataupun locking, mungkin dipikir-pikir dulu atau ada? Dipikir dulu ya. Saya ada pertanyaan nih sebenarnya Om ya. Soalnya
saya pribadi juga ada agak nggak terlalu menyenangi yang dengan yang namanya locking ataupun hedging ya, karena ada alasan-alasan tertentu. Contoh seperti teman-teman akan lebih stres dalam trading, akan selalu lihat di market, dan menariknya tadi seperti yang disampaikan sama Om Demas, ini saya sudah catat ya di catatan saya, bahwa ada menarik pada saat kita locking, kita bisa locking di harga open. Nah, jadi Anda bisa open di harga apa ya, buy ataupun sell, buy dan sell berarti ya, di harga open ya. Misalkan kita coba ya lihat untuk di hari ini. Saya nanti mau lihat dulu nih. Jadi kalau di hari ini saya buka dulu. Ya, jadi kalau teman-teman lihat di monitor ini, kita bisa melihat di garis yang berwarna biru ini ya, sedikit berwarna biru, ini adalah harian open pada hari ini. Begitupun juga di pekan lalu, di hari yang lalu, di sini ya, harga opennya. Dan yang saya mau tanyakan dari Om Demas, kalau misalkan kita buy dan sell di harga open, ya targetnya kita sampai di berapa nih Om? Taking profit, pakai taking profit, ataukah kita pakai stop loss kah? Atau gimana cara pengaplikasiannya di harga open ini tadi? Ya, kalau saya coach, ya locking di open market, ya tujuannya ini untuk mencari rata-rata pergerakan untuk hari ini. Misalkan berarti untuk average ya. Biasanya kan kita rata-rata pergerakan harian itu 20 sampai 30 poin. Oke, 20 sampai 30. Iya. Jadi contoh hari ini lebih dari 20 poin. Nah, langsung cut profit di situ. Cut misalkan sell kan turun. Ya. Sell, simpan buy. Nah, buy targetnya itu sampai open market kembali. Jadi kan kita sudah untung, langsung kita locking, kita kan sudah untung 20 poin. Nah, bergerak 10 poin saja kita sudah untung. Misalkan selisihnya itu ya, iya, udah profit ya. Nah, berarti ada sekitar 20 poin yang bisa kita manfaatkan untuk kembali ke open. Nah, setengah dari itu, koreksi setengah dari itu kita bisa cut profit di 10 poin. Jadi kalau misalkan 0,1 10 poin ya, 1 juta. Oke. Ya. Berarti 10 di tengahnya itu 10 poin ya. Oke. Jadi kita memanfaatkan koreksi itu. Oke, boleh. Nah, karena apalagi hari Senin kan biasanya kan dia kalau tidak kejar open, high, low. Nah, itu. Oke, seperti itu. Saya coba untuk terjemahkan ya ke teman-teman dari yang saya tangkap ya dari penyampaian Om Demas tadi. Jadi yang disampaikan tadi sama Om Demas, pada saat kita melakukan kuncian ya di harga open, jadi ini langsung ya Om ya, buy sama sell ya. Langsung. Jadi Anda bisa open buy sama sell dengan target harga naik ataukah harganya turun kisaran 20 sampai 30 poin ya. Kita akan lepas salah satu posisi yang profit. Nah, jadi contoh misalkan ya di hari ini aja deh misalkan ya. Di hari ini anggaplah tengah-tengahnya aja Om ya, 25 poin ya. Bisa ya. Atau 20 poin aja ya. Kita coba kasih gambaran. Oke, misalkan di hari ini opennya kan di sini. Ya. Turun sampai 20 poin. Ya ini seperti tadi hari ini udah kurang lebih kisaran 22 poin, 23 poin turunnya. Pada saat harga berapa ini ya? 1790 tadi sore ya. Ini teman-teman bisa cut sell profitnya ya, dan teman-teman menunggu harga buy-nya ini bisa setengah profit ya, atau kisaran 10 poin ya. Sudah clear posisi. Sudah clear posisi. Ini kurang lebih sampai di harga ya. Ini udah dapat ya sebenarnya. Untuk hari ini sebenarnya udah dapat ya teman-teman yang pakai metodenya Om Demas. Jadi pada saat harganya setengah di sini, teman-teman bisa cut rugi ya buy-nya. Jadi hitungannya posisi profit yang sell-nya tadi itu lebih besar dibandingkan dengan posisi posisi sell-nya ini. Posisi buy-nya ini yang diambil dan dilepas cut loss dengan posisi 10 poin. Nah, kurang lebih gambarnya seperti itu teman-teman. Merah tapi untung, Coach. Nah, merah tapi untung. Ya betul ya. Kemarin sempat ada materinya Om Demas juga. Cuman kemarin saya sempat ikut tapi saya terus terang kemarin itu saya belum dapat gambaran yang pasti mengenai metodenya seperti apa. Tapi hari ini saya udah dapat sedikit bayangan ya. Salah satunya itu. Dan salah satunya seperti itu ya. Dan boleh nggak
terapkan ini dalam tradingnya sebenarnya bisa aja sih sebenarnya, kurang lebih ya. Kalau saya dapat nih Om ya, dari yang saya dapat kurang lebih sama seperti teman-teman menunggu dulu harganya turun 20 sampai 30 poin baru Anda buy. Ya, cuman ini mungkin cocok untuk teman-teman yang kemungkinan ingin trading terus. Ya, jadi untuk Anda yang nggak suka lama menunggu, udah lama sekali Pak ini turun 20. Saya mau sekarang tradingnya. Ada nggak signal sekarang yang saya bisa beli ya? Berarti buy sell aja Bu pagi-pagi. Ya, nanti kalau turun 20-30 poin nanti lepas profit. Nah, yang minusnya gimana? Ya, tunggu kurang lebih koreksi dulu 20 sampai 10 poin atau mungkin di harga opennya kembali atau kurang lebih di 20 poin itu ya, Anda bisa lepas posisi yang sisanya tadi. Jadi pada saat satu hari ini juga Anda bisa clear posisi ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Ini menarik ya sebenarnya teman-teman ya, untuk di hedging ini seperti apa dari gambarannya Om Demas tuh menarik juga ya. Dan coba saya buka kembali ya. Untuk teman-teman yang ada pertanyaan silakan ya. Yang ada pertanyaan mengenai hedging ini kayak gimana. Locking menggunakan stop loss. Nah, ini yang oke, ada pertanyaan dulu Om. Panjang juga nih. Nah, tapi saya jawab dulu nih Om ya. Saya masih penasaran nih. Locking ini pakai stop loss. Apakah locking yang dimaksud Om Demas ini locking yang sama seperti yang di open atau yang mana nih Om versinya? Ataukah ini versi berbeda lagi yang locking tapi pakai stop loss? Ini versi berbeda lagi. Okay. Biasanya kan lockingannya ini biasa kebanyakan karena bingung mau lepas yang mana. Ya. Nah, itu karena lockingannya sudah terlalu jauh. Lanjur ya. Ya. Jadi lockingan, nah biasanya kan paling parahnya kalau sudah terkunci terus marketnya balik. Nah, itu paling parahnya. Nah, makanya kenapa kita harus pakai stop loss. Contoh misalkan buy, kita locking, sell. Nah, stop loss-nya harus di sell karena kita kan dapat harga rendah nih, Coach. Yeah. Jadi kita kan berharap harga bisa naik kembali. Okay. Nah, seperti itu. Karena kalau misalkan terkunci dan ketinggalan, itu yang bikin stres. Kalau main harganya di tengah-tengah. Berarti yang sell ini harus dipakai SL ya? Iya, betul. Berarti yang sell ini sebenarnya dipakai untuk memanfaatkan harga penurunan. Iya, iya. Oke. Yang jadi pertanyaannya saya juga Om, dari sini, kalau misalkan kita sell, kita kunci, dan ini udah terlanjur, targetnya ini sampai di berapa? TP-nya ini sampai di berapa? Kapan sih kita harus lepas ini? Kalau target locking di harga rendah, Coach, biasanya kita harus sabar menunggu sampai dia, misalkan kita sudah pasang stop loss, kalau dia masih turun, stop loss-nya kita ikuti turun. Stop loss untung untuk sell-nya. Jadi misalkan harga, misalkan kita sell di 1760, turun di 1750, kita pindahkan 55 poin, turun, kita ikuti sampai pembalikan. Jadi kalau dia balik, berarti kita sudah untung di sell. Nah, seperti itu, Coach. Nah, untuk antisipasi kerugian, kita harus siap 5 poin. Karena kalau kita locking, tidak mungkin langsung balik. Jadi kita stop loss-nya itu di 5 poin. Ya. Oke, menarik ya. Udah mungkin teman-teman ada tangkap ya dari penyampaian dari Om Demas tadi, dan ini memang juga cukup menarik strategi yang disampaikan sama Om Demas, dan ini beruntung teman-teman dapatnya gratisan guys. Soalnya ini sebenarnya ya lumayan advance juga ya, lumayan bukan basic sebenarnya ya. Jadi teman-teman yang ingin melakukan seperti ini, saran saya usahakan Anda memiliki strategi yang matang dan teman-teman udah pikirkan seperti tadi disampaikan sama Om Demas ya, dan ya beruntunglah teman-teman ikut webinar pada hari ini karena ini dibagikan secara gratis. Oke, jadi yang disampaikan tadi sama Om Demas, pada saat Anda melakukan pembelian dan terlanjur udah turun sampai di bawah misalkan 1760 dan teman-teman ambil posisi sell, Anda bisa menerapkan SL ini di 1765. Namun, jika harganya tadi yang saya tanyakan ya, terus TP-nya di berapa? Dan TP-nya ini yang disampaikan sama Om Demas adalah ya tergantung harganya turun. Contohnya tergantung harganya turun seperti ini. Jadi kalau misalkan harganya turun dan udah profit, kisarannya anggaplah 1755. Ya. Dan ini kan sudah profit kisaran 5 poin. Berarti harga SL-nya ini akan diturunkan lagi yang harusnya dari 1765 diturunkan menjadi 1760 ya.
Nah, dan seterusnya kalau misalkan harganya makin turun kencang 1750, ini akan turun ke 5 poin lagi jadi 1750. 1755 dan begitu pun seterusnya. Jadi pada saat harganya udah ada potensi berbalik ya, ini posisi sell ini akan terlepas ya, entah ini profit ataupun ini akan lepas rugi, setidaknya satu arah itu yang jadikan patokannya Om Demas tadi ya untuk menjadi pemicu harganya berbalik. Nah, gitu. Betul ya Om ya? Iya. Boleh nih saya nanti jadi apa ya namanya? Juru bicara trader ya. Mungkin ada tambahan lagi Om, ya silakan. Jadi misalkan dia malah misalkan sell-nya sudah profit dan tercut dari stop loss, nah kita pasang lagi sell stop di bawahnya coach untuk antisipasi dia makin turun. Makin turun lagi. Oke, Jadi biasanya kita dijilat gitu ya. Jadi kita harus konsisten. Kalau kita konsisten, pastikan equity-nya tetap aman. Oke. Nah, yang buat equity berkurang itu karena ketidakkonsistenan kita. Dan panik juga biasanya. Iya. Jadi kalau dia turun tercut, kita harus pasang lagi di bawah. Jadi naik kita diuntungkan, turun pun aman. Ya, seperti itu. Sip. Ya, terima kasih. Oke, ya, jadi yang penting ya kuncinya teman-teman dalam melakukan kuncian ataupun hedging ini, kuncinya satu, memang harus ada planning, kesabaran seperti yang saya sampaikan, dan jangan panik dalam melakukan kuncian. Ya, karena banyak juga yang terburu-buru kuncian, banyak juga yang terburu-buru untuk SL ya posisinya, banyak juga yang terburu-buru untuk lepas profit ya posisi kunciannya itu. Jadi nggak ada area yang jelas bagi mereka untuk melihat sampai di mana harganya ini akan berlanjut, ataukah kalau misalkan harganya berbalik ya kita harus ngapain. Nah, jadi semua planning itu teman-teman harus miliki ya, dan kalau misalkan teman-teman bingung nanti bisa di chat secara langsung aja Om Demas ya, kalau untuk yang teman-teman kuncian ya, tapi khusus ya untuk teman-teman ya, tapi harus lihat kondisinya, khusus untuk di membernya Om Demas bisa dapat fasilitas yang lebih ya. Boleh. Siap ya. Dan ada pertanyaan ya Om ya dari Rindi. Silakan Reta bacakan ya dari Rindi pertanyaannya. Saat trading pasti tidak akan terlepas dari floating, maka manajemen risiko yang diterapkan itu sangat penting. Mau tanya ke Coach Demas, kalau contoh udah buy satu lot ternyata tidak sesuai arah pengambilan transaksi, hedging atau lockingnya tetap menggunakan lot yang sama atau lebih kecil atau lotnya lebih besar dari buy-nya. Apa tuh? Ya. Silakan. Ya. Berbicara hedging sama locking. Nah, locking ini kan kuncian. Jadi misalkan kita buy satu lot, pastinya kita sell satu lot. Itu untuk mengunci. Ya, berarti nggak boleh lebih kecil atau nggak Iya. boleh lebih besar ya, karena kalau lebih namanya besar mengunci ya mengunci menutup ya menutup lotnya harus sama ya. lotnya harus sama untuk locking. Oke. Kalau lebih atau kurang itu namanya switching. Ya. Ya. Jadi kurang lebih kalau lebih daripada posisi awalnya itu namanya switching. Dan kalau mungkin kurang itu disebut namanya hold. Ya, masih ada hold beberapa posisi ya di situ. Terus tadi gimana nih? Pengambilan hedging lockingnya menggunakan yang sama, lebih kecil, lebih besar. Intinya untuk locking harus sama lotnya. Sama itu aja sih sebenarnya. Pertanyaannya panjang banget nih Om. Tapi jawabannya gitu doang. Tambahan Om. Nah, tambahan sedikit. Okay. Jadi teknik saya dalam trading itu untuk daily, harian. Nah, saya menggunakan take profit terdekat. Jadi saya pernah uji coba dari 100 hari saya menggunakan TP 2 poin, itu gagalnya cuma 4 kali. Jadi 1 kali 1 hari itu take profitnya 2 poin. Jadi saya menggunakan indikator saya, take profitnya 2 poin, kemudian lockingannya atau hedgingnya itu 5 sampai 7 poin. Jadi untuk kunciannya itu 5 sampai 7 poin. Kenapa harus take profitnya lebih dekat supaya lebih cepat dapatnya. Jadi itu terplanning. Kalau misalkan seperti ini, kalau misalkan kita ambil posisi terus TP, kita ulang lagi, tapi konsisten menggunakan TP dan
locking. Lockingnya. Saya ganti stop loss jadi locking. Jadi kalau misalkan terlocking, biarkan saya dulu kemana harga, misalkan turun sampai dimanapun biarkan. Nah, sampai kita dapat misalkan yang tadi itu sampai 20 poin. Biasa juga saya menggunakan time frame H4. Jadi perpindahan H4 siap-siap kita buka kunciannya. Oke. Sip. Nah, itu. Jadi kalau misalkan TP terus masuk terus di pasar, tidak ada masalah. Tapi ketika terjadi lockingan, nah harus sabar dulu. Ya, karena kita harus menyelesaikan tugas kita per kita di kuncian ini. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan TP 2 poin pakai satu lot kan lumayan 2 juta, tapi harus margin besar. Jadi saya biasa jualannya minimal 20.000. Oke, jadi memang harus disiapkan tahan-tahannya juga ya. Pada saat sudah di locking dan kita pada saat sudah dibuka ya harus kita hitung juga nih, jangan sampai karena marginnya nggak cukup pada saat dibuka ya jadi berantakan juga ya. Dan ya tujuan tadi Om Dimas tadi sampaikan kenapa sih harus modalnya besar, karena jika teman-teman melakukan kuncian dengan modal yang kecil, yang terjadi adalah teman-teman akan jadi panik. Ya, jadi gampang sekali panik pada saat modalnya kecil dan Anda lakukan kunciannya udah dibuka, dan selanjutnya teman-teman jadi panik lagi. Dan itu yang paling tidak diharapkan dalam trading ya. Dan itu sering banget terjadi, udah panik harganya turun, langsung dia sell, Pak. Ya, dan ternyata enggak sampai beberapa menit harganya kembali naik kencang. Ya, jadi pengambilan sell-nya itu yang sudah dihitung tadi, mungkin Om Dimas sudah hitung 20 sampai 30 poin ya. Targetnya mungkin kisaran ya toleransi lah 35 poin turunnya. Karena panik, dia tutup di 30 poin langsung naik lagi harganya, padahal udah benar. Ya, arahnya udah benar, dan karena kepanikan inilah yang membuat kita jadi terpancing di marketnya itu loh. Nah, itu ya. Dan menarik sih sebenarnya Om ya untuk di materi seperti ini, dan mungkin mau saya tambahkan juga, atau mungkin Reta ada mau tanya dulu nih? Ada? Silakan. Mungkin pendapat saya saja Pak, tentang kuncian begitu. Karena apa ya? Saya juga mungkin sama dengan Pak Doni, saya kurang setuju juga dengan kuncian karena kebanyakan nasabah itu pusing dengan kuncian seperti itu. Mereka kebingungan bagaimana caranya mereka lepas di harga berapa, naiknya sampai di harga berapa, turunnya pun juga seperti itu. Jadi kita pun juga nggak bisa memastikan harga, naiknya sampai di berapa, turunnya sampai di berapa. Jadi kalau saya mendingan kita kalau open posisi buy atau sell saja lah, nggak usah pakai kuncian karena jangan sampai jangan sampai mengganggu psikologis trading karena nanti belum dapat yang kayak berhasil, pasti ujung-ujungnya nanti kayak akan semakin berkurang equity-nya. Nah, di situ nasabah biasa agak-agak trauma lah dengar kalau di kuncian kayak gitu. Mungkin pendapat saya kayak gitu sih Pak tentang kuncian. Jadi cukup mewakili ya sama teman-teman juga yang mungkin kebanyakan trader atau banyak trading juga di luar sana. Dan memang ya memang fakta ya bahwa teman-teman akan menghadapi kondisi yang dimana teman-teman akan kepikiran apakah ini kita kunci ataukah kita hold ataukah kita averaging atau kita switching ataukah kita cut loss. Dan ini pasti terjadi ya teman-teman juga ya. Kemarin mungkin sempat saya alami juga dari beberapa member. Awalnya dia memang pakai cut loss Pak. Dari pakai cut loss tapi ternyata cuma dijilat. Jadi udah turun, kena cut loss-nya, market naik lagi. Dari situlah dia mulai berasumsi bahwa trading dengan menggunakan SL ini cuma menipu kita aja sebenarnya, untuk dilepas rugi baru harga kembali. Besoknya beliau ini tidak menerapkan SL Pak. Mereka menerapkan averaging. Dan menariknya pada saat dia melakukan averaging, harga turun dia beli, harga turun dia beli. Beberapa kali marketnya turun drastis. Ya. Dan disitulah mungkin di situ dia mulai panik, Pak. Dan dia beranggapan bahwa ini kalau saya averaging ini saya nggak sesuai dengan arah tren. Harusnya saya ikut dengan arah tren, dan kebetulan pada saat itu beliau lagi suka nonton YouTube juga, dan dia lihat follow the trend. Jadi dia pikir kalau saya harusnya turun, seharusnya saya sell, ikuti trennya, ya. Dan pada hari itu juga karena dia udah mulai panik juga, trennya mau turun nih, kayak gitu Pak.
Jadi dia sell lah di harga rendah. Ya ini menarik nih teman-teman. Mungkin teman-teman juga pernah alamin. Jadi dia sell di harga rendah karena dia berasumsi ini trennya sudah turun. Misalnya locking. Ya, jadi dia locking nih. Ya, pada saat dia sudah locking, harga udah mulai naik, ya ternyata harga naik nih, nggak turun. Jadi pada saat harga naik di situ, dilihat kayaknya trennya udah berubah. Tadinya sell, harganya udah mau turun nih. Tapi kayaknya ini trennya udah berubah jadi naik. Karena ini sudah mulai naik nih. Dia lepaslah sell-nya, lepas rugi, Pak. Jadi lepas rugi sell-nya dan dia hold buy ternyata makin turun kencang. Udah bener trennya turun. Ya. Dan dari sinilah kita dapat pelajaran bahwa dalam melakukan money management ataupun dalam melakukan manajemen risiko sebaiknya Anda pilih salah satu dan teman-teman harus perhatikan setiap manajemen risiko itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, Pak. Jadi contoh ya saya jelaskan ketika teman-teman ingin mengambil posisi hold ya saya jelaskan kembali teman-teman yang ingin ambil posisi hold kelebihannya di posisi hold Anda mungkin nggak akan membutuhkan margin yang begitu besar karena jaminannya cuma 0,1 misalkan ya 0,1 atau mungkin 1 lot yang teman-teman pakai dan tidak ada lebihnya lagi tidak tambah-tambah ya tapi kekurangannya ini akan terjemput cukup lama apalagi kalau misalkan Anda ambil posisi buy di area resisten ya ini akan terjemput cukup lama apalagi sampai di resisten 4 teman-teman buy di situ itu kacau udah resisten 4 Pak dia buy di situ itu kacau guys. Dan itu sangat lama ya, terjemputnya saya pastikan itu pasti sangat lama kalau teman-teman ambil posisi buy di resisten 4. Resisten 3 aja orang pikiran, Pak, gitu ya. Nah, yang kedua, manajemen risiko yang mungkin teman-teman bisa dapatkan itu mungkin dari averaging. Cut loss dulu ya. Kita SL dulu. Jadi kalau misalkan kita SL, manajemen risiko, ya kita pakai batasan risiko. Kelebihannya SL ya pada saat Anda mengalami risiko ya risikonya ya sesuai dengan perhitungan Anda misalkan risikonya 5 poin ya udah 5 poin selesai. Tapi kerugiannya sisi negatifnya dari SL mungkin pada saat sudah turun 5 poin marketnya bisa berpotensi naik lagi di harga profit yang sudah Anda beli. Jadi resiko untuk di SL ini adalah mungkin kalau kita sebut namanya dijilat aja nih. Ya. Dijilat aja. Tapi positifnya Anda ruginya terbatas atau terukur. Sedangkan yang ketiga adalah averaging. Kalau averaging, sisi baiknya adalah Anda bisa beli di harga yang relatif murah, ya Anda bisa dapat di harga-harga terendah dan Anda bisa jual di harga tengah-tengah. Jadi nggak perlu menunggu sampai di harga tertinggi atas atau kita sebut di harga hold yang pertama. Jadi Anda mungkin bisa lepas di harga tengah-tengah atau kita sebut di area BEP ya, dan itu bisa cepat profitnya. Ini lebih cepat. Tapi kekurangan untuk di averaging adalah di averaging ini membutuhkan modal ataupun ketahanan dana yang cukup besar. Makanya kenapa untuk teman-teman yang averaging ini dengan dana yang pas-pasan, saya sarankan untuk pertimbangkan kembali untuk menerapkan SL aja. Ya. Dan SL ini teman-teman harus disiplin aja. Dan nggak mungkin kan misalkan Anda trading 10 kali SL berturut-turut kan nggak jarang Pak saya lihatnya. Ya apalagi kalau misalkan Anda pakai teknikal yang jelas atau udah diuji, saya rasa nggak akan kacau ya, paling misalkan coba ikut di Signal VIP Group, saya rasa juga nggak akan seperti itu. Mungkin paling tidak 3 kali lah teman-teman stop loss berturut-turut ya mungkin. Tapi kalau 5, 10, 20 kali stop loss berturut-turut saya rasa enggak. Ya. Dan yang keempat ada switching. Ya, switching mungkin jarang dipakai sama orang, nanti saya jelaskan ya terpisah untuk switching. Dan yang terakhir itu yang kita sebut namanya hedging atau kuncian. Ya, kelebihannya hedging adalah resiko yang mungkin Anda dapatkan itu jadi teman-teman bisa kecilkan. Ya, Anda bisa kecilkan resikonya dan area profitnya bisa Anda tentukan sesuai dengan area support resisten. Tapi kelemahannya di hedging adalah ketika Anda sudah mulai kunci di harga bawah, ya sell di harga bawah dan buy di harga atas, dan beruntungnya Anda dapat di harga yang paling rendah. Dan disitulah keberuntungan Anda sedang diangkat. Ya, Anda akan mengalami pusing yang berlebihan karena harga di tengah-tengah, buy-nya minus, sell-nya minus, dan equity-nya nggak bertambah-tambah. Dan Anda harus dipilih, ya Anda harus pilih antara mau buang buy-nya dulu kah atau mau buang sell-nya. Nah, makanya kenapa saya nggak sarankan di kuncian. Makanya kenapa tadi saya sampaikan sama teman-teman bahwa penjelasan dari Om Dimas ini terus terang ya ini adalah penjelasan advance dan
untuk teman-teman yang pemula, saya sarankan coba pelajari dulu lebih dalam ya, apalagi mungkin teman-teman yang ingin kuncian, coba dulu di demo ya. Coba dulu ya, jangan langsung dipraktekkan di akun realnya. Saran saya sih Om ya. Karena begitupun juga mungkin pakai SL ataupun averaging. Karena kalau teman-teman belum mengalami secara langsung, ya mungkin secara teori gampang, Pak. Tapi kalau pada saat praktek ini gimana? Nah, dan itulah sarannya kita untuk teman-teman belajar di di demo count. Nah, dan sambil kita membahas ini Om ya, menariknya harga sekarang udah naik ya. Ini saya sambil intip-intip ya. Harga sekarang udah naik guys ya. Dan teman-teman bisa lihat di harga support resisten pada hari ini tadi yang udah dibacakan sama Reta tadi ya, bahwa di harga support hari ini di harian ini ya, saya coba tampilkan kembali. Ini agak sedikit lambat ya. Oke, ini ya. Di harian ini tadi sudah disampaikan sama Reta di harga 1797 dan congratulations teman-teman yang udah ambil buy di support 1, teman-teman udah profit kisaran lebih daripada 5 poin. Ya, kalau saya sih pribadi lebih senang di angka 5, apalagi untuk di gold, kelipatan 5 boleh, 5, 10, 15, 20, 25, 30 dan seterusnya. Dan udah profit ya di harga ini teman-teman. Jadi sempat tadi ada yang tanya sama saya, Pak ini harganya turun kencang nih Pak. Dan ini ya gabung dengan teknikal, ini candle-nya panjang nih Pak. Katanya ini bisa turun kencang ya. Bisa aja gitu ya. Nanti kita akan bahas terpisah mengenai technical candlestick ya, karena banyak juga yang terpengaruh sama candlestick A, B, C, D, E, dan F. Dan terlalu banyak yang mungkin terlalu teman-teman udah pelajari jadi makin bingung. Ya. Jadi kalau teman-teman pakai seperti yang disampaikan sama Reta, sama Om Demas juga, kalau teman-teman udah pakai satu ya itu aja. Kalau teman-teman udah rasa nyaman, misalkan pakai hedging dengan metodenya Om Demas tadi seperti itu, metodenya Om Demas jadi udah profit sebenarnya. Ya hari ini udah naik nih sampai anggaplah sampai di area open ya. Area open ini udah dekat lagi dikit lagi nih ya. Udah profit banyak nih teman-teman dengan menggunakan area kuncian di harga open. Ya. Dan oke, untuk analisa pada pekan hari ini ya secara teknikal untuk teman-teman yang ikutin di YouTube pun juga siaran ulang yang mungkin di hari Selasa ataupun di hari Rabu ataupun hari Kamis itu biasanya paling banyak pertanyaannya. Ini kayak gimana sih minggu ini gitu ya. Jadi saya jelaskan aja di hari ini ya. Jadi di pekan ini kalau teman-teman perhatikan ya, saya buka di weekly dulu ya, yang sudah disampaikan sama Om Demas. Kalaupun harganya ini udah turun ataupun turun sampai di support 1 ataupun support 2, bagi saya itu adalah area yang ideal sih sebenarnya untuk beli. Ya, karena kita udah lihat harga di kemarin beberapa, kalau misalkan kita lihat pola, harganya sudah naik di sini, kemudian marketnya turun, marketnya naik kembali di sini meskipun tidak terlalu banyak, dan kemudian marketnya turun kembali. Saya sih rasa kalau misalkan ini turun ya setidaknya mungkin di terjauhnya ya sampai di sini terjauhnya ya. Dan kalau misalkan ini terjadi, kemungkinan besarnya market bisa koreksi cukup dalam. Ya, harapannya kita sih mungkin di pekan ini bisa naik sampai di area 1918 ya di pekan ini. Ya, mudah-mudahan bisa ya. Ini prediksi saya aja, Pak. Karena memang kita udah melihat beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu marketnya turun terus, dan kalau misalkan ini marketnya turun terus kan ini menjadi undangan juga sebenarnya untuk para pelaku pasar yang besar juga untuk membeli di emas. Ya. Dan kalau kita lihatnya juga ya, yang harus kita perhatikan di pekan ini justru berhati-hati terhadap area kenaikan. Saya sih rasa seperti itu ya. Dan area kenaikan ini bukan berarti harganya bisa naik kencang. Ya, ini bisa dua kemungkinan yang terjadi pada hari ini, pada minggu ini ya. Apakah ini minggu yang menjadikan market emas ini pemicu untuk naik, ya? Ataukah market di pekan ini, di minggu ini bisa menjadi indikasi untuk market bisa turun lebih kencang? Ya, dan sebelum market turun lebih kencang ya pasti dia akan ambil ancang-ancang dulu Pak, harga naik kencang kemudian dia akan turun lebih kencang lagi. Jadi dia memang akan pancing teman-teman, akan pancing sebagian besar pelaku trading ataupun pelaku pasar untuk mengambil posisi pembelian, dan harus hati-hati apalagi kalau misalkan udah di atas 1865 ataupun di atas 1918 pada pekan ini saya ingatkan kembali ya, kalau misalkan udah di atas dari resisten 1 atau apalagi resisten 2, kemungkinan besar akan terjadi koreksi. Ya, jadi
pesan saya di pekan ini, jangan sampai Anda melakukan posisi pembelian di area resisten-resisten ini. Ya, karena mengingat juga bahwa di beberapa kesempatan ya, di beberapa tren yang sudah jadi ini ya, kalau kita lihat saya tarik seperti ini Om ya, dan tadi sempat saya dapat juga nih, kalau kita tarik garis menaris ya, kurang lebih ini udah area mentok sih sebenarnya, yang saya lihat ya teman-teman, dari garis yang kita udah bikin, ini ada tahanan di sini, tertahan di sini, tertahan di sini, kita garis di sini, dan kebetulan tahanannya di sini, ya. Jadi kalaupun ini naik, kemungkinan bisanya ke pivot ataupun ke setidaknya resisten 1. Kalaupun ini menjadi break jadi uptrend, kemungkinan terjauhnya sampai di resisten 2. Jadi kalau udah sampai resisten 2, apalagi kalau lebih dari sini jangan dulu deh. Saran saya untuk teman-teman open buy di situ. Ya, lebih baik Anda manfaatkan peluangnya sell di harga atas untuk di area resisten untuk sell. Ya. Mungkin sejauh ini aman ya, teman-teman. Kalau mungkin ada pertanyaan teman-teman, silakan pertanyaan di kolom chat. Masih ada kisaran 5 menit lagi ya untuk kita selesaikan webinar kita pada hari ini. Mungkin silakan ya, teman-teman yang ini ada pertanyaan. Market goal ya. Mungkin ke depan ya teman-teman bisa ikutin, kita akan lebih banyak mungkin yang suka trading di luar gold juga kayak euro, mungkin kita bahas ya, tapi tergantung request. Karena bosan juga sih sebenarnya kita bahas gold terus setiap hari guys. Ya setiap hari bahas gold ya. Emang nggak ada yang lain gitu ya. Kan ada juga kayak euro, ada juga GBP ya. Teman-teman bisa jadi alternatif. Ya, tapi kebanyakan sih jarang yang masuk ke situ, Pak. Makanya kenapa kita setiap hari bahasnya ini. Mungkin di pekan di hari besok mungkin kita akan bahas lagi materi yang cukup menarik juga ya, saya rasa. Mungkin besok kita akan lebih banyak bahas tentang technical ya, mungkin besok akan sama Pak Dinal. Ya, kita akan bahas tentang technical di market gold khususnya. Dan sisanya teman-teman kalau ada pertanyaan mengenai technical atau mungkin ada ide, soalnya kalau kita bicara soal technical ini nggak akan habis ya. Technical yang teman-teman bisa gunakan ada banyak sekali. Atau lagi mungkin mungkin teman-teman bisa pakai robot juga, robot indikator. Ini ada banyak juga teman-teman mau coba silakan. Ada pertanyaan dari robot indikatornya ini, misalkan kita pakai yang wedge and flag finder ya. Jadi robot ini mencarikan kita, sorry ya, saya hapus dulu ya. Jadi terbatas. Saya ulang. Tadi flag, wedge and flag ya. Jadi di robot ini itu mencarikan area-area yang dimana terjadi pola flag ya atau wedge. Jadi yang seperti teman-teman tahu kalau terjadi wedge ini berpotensi untuk marketnya naik ya, sedangkan kalau flag ini berpotensi untuk marketnya lanjut naik ya. Jadi kalau wedge ini turun, flag ini naik ya, kebalikannya. Jadi di sini polanya bisa naik, di sini bisa turun, dan wedge ini bisa turun lagi seperti yang teman-teman lihat ya. Ini bisa juga teman-teman pakai gitu. Dan ini menarik sih kita bahas sebenarnya untuk technical ya. Seperti yang kita sampaikan kemarin ya, teman-teman juga bahwa trading like pro khususnya yang saya bangun ini sebenarnya bukan untuk ditujukan teman-teman ikutin kita. Ya, bukan jadi follower juga sebenarnya, tapi kita mau bikin teman-teman itu bisa mengelola keuangannya secara mandiri, teman-teman tahu apa yang teman-teman transaksikan, teman-teman coba, teman-teman uji coba itu, teman-teman praktekkan, dan teman-teman dapatkan hasil dari situ, dan itu tujuannya trading like a pro. Jadi teman-teman nggak bergantung sama orang A, orang B, orang C, sehingga ya apa yang mungkin yang udah dilakukan, kita nggak sesali kemudian hari. Misalkan ya ini kejadian, pada saat saya beli, mungkin ada juga sebagian besar orang itu nggak merasa puas, Pak. Profit misalkan 5 poin ya, karena kalau mungkin teman-teman biasa lihat di signal yang saya bikin ya, seperti di Telegram ya, seperti ini, mungkin sebagian orang itu nggak terlalu suka, misalkan taking profit yang cuma taking profit 1, ataupun mungkin taking profit 2, 5 poin, itu mereka nggak suka. Mereka sukanya yang, bisa nggak saya profitnya 50 poin, 100 poin, 20 poin, ya. Dan itu memang harus memiliki beberapa teknik. Nah itu, makanya tujuannya dari Trading Like a Pro adalah kita membantu teman-teman, dan
fasilitasnya banyak sekali ya. Justru kalau mungkin saya bisa katakan ya lengkap ya. Kalau untuk kita punya, mulai dari MT5, kita juga memiliki kayak EA-nya juga ya. Jadi EA ini fungsinya untuk membantu aja teman-teman, jadi bukan yang otomatis. Ya, saya ulang lagi, bukan otomatis, karena kalau yang otomatis itu pasti akan diblokir lah pasti pemerintah, karena itu ilegal. Tapi kalau untuk robot indikator, untuk membantu teman-teman memutuskan apakah Anda mau beli atau mau jual, dan tergantung dari money management yang Anda persiapkan, ya itu bisa aja. Ya, misalkan seperti yang kita mungkin menariknya yang paling banyak di sini apa ya? Saya coba yang paling top. Ini ada squeeze momentum indicator dari Lazy Bear. Nah, ini apa nih? Bingung kan? Jadi kurang lebih sama kayak MACD, jadi area merahnya ini sudah sell, masuk di area biru ini kita sudah buy, dan seterusnya seperti itu ya cara bacanya. Ini sell di sini, dia udah mulai sell di sini, ya udah profit sebenarnya. Menarik sih untuk kita bahas nanti ke depan. Oke, saya rasa cukup ya untuk hari ini, udah waktunya juga, udah selesai, dan cukup panjang materi kita pada hari ini, karena memang materi pada hari ini tuh materi yang umum terjadi di trader ya, mengenai kuncian. Dan menariknya banyak yang nggak bisa buka kunciannya, Om. Ya, banyak yang udah top up berkali-kali, udah top up beratus-ratus kali, tapi masih aja terkunci. Ya, gimana sebenarnya cara lepas kunciannya? Ya, itu tadi kita udah bahas, teman-teman. Yang penting teman-teman ada patokan ya. Kalau untuk saya pribadi, teman-teman bisa pakai weekly, yang seperti tadi yang saya sampaikan ya. Di sini teman-teman bisa pakai weekly, tentukan area yang misalkan teman-teman lepas ya, ada posisi buy sama sell, ya lepas areanya di sini sell. Posisi kuncian buy-nya, lepas posisi sell-nya itu di buy, di support 2, ataupun setidaknya mungkin support 3, teman-teman lepas. Kalau mau yang jangka panjangnya lagi, teman-teman bisa pakai di monthly. Ini saya lupa bahas ya. Di monthly ini, menariknya ini, ya, ini terakhir ya, tambah terus waktunya. Menariknya di bulan ini, di bulan Mei, harga 1796 adalah harga yang masuk di kategori support 2. Artinya kalau udah masuk di area support 2, ini kita sebut kalau di support 1 kan murah. Support 2 adalah area yang lebih murah. Dan area support 2-nya ini di bulan ini tuh udah masuk di area support 2, Pak. Dan saya rasa sih agak berat banget ya. Agak sulit sekali untuk mencapai di support 3 pada minggu ini, di bulan ini ya. Nah itu. Kalau kita berkaca di beberapa bulan yang lalu ya, saya kasih tampilan ya untuk teman-teman setidaknya jadi referensi. Kalau di bulan lalu, di bulan April itu mendekati area apa ya, area supportnya, support 1, baru kemudian harganya naik. Yang paling menarik itu di bulan Maret. Ya, bulan Maret ini udah masuk ke area resisten 1, baru marketnya turun kencang. Ya, dan berubah arah ya. Jadi di bulan Februari justru marketnya terus naik sampai resisten 3, tapi toh juga turun juga, dikoreksi di resisten 3. Jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, kemungkinan terbesarnya untuk area berbalikannya itu terjauhnya mungkin di resisten 3. Tapi kalau kita lihat di pekan ini jarang lah. Ya, kalau saya sih justru pesimis ya, marketnya bisa sampai di support 3, dan justru kemungkinan terbesarnya bisa sampai di support 1, pivot, ataupun bahkan di resistance. Jadi untuk teman-teman yang ada pertanyaan, kalau misalkan di support 1, resistance 1 itu di harga berapa? Jadi untuk di bulan ini, area support 1, 1846 itu masih bisa terjemput, 1846 di bulan ini, dan kalau misalkan beruntung, bisa juga naik ke 1922. Jadi area-area itu adalah area-area yang mungkin kita sebut area yang sakral untuk di bulan Mei, ya. Jadi adalah area yang untuk kita perhatikan, untuk jangan ambil posisi yang apa ya, terburu-buru untuk buy di area-area itu, karena itu adalah merupakan area-area untuk perbalikan. Oke, saja mungkin saya sampaikan untuk teman-teman pada webinar kita pada hari ini. Terima kasih untuk mengikuti, Om Demas juga ya, sama Reta. Thank you untuk ada di webinar kita pada sore hari ini. Kiranya webinar kita pada hari ini bisa bermanfaat juga untuk teman-teman yang ikut trading ya, yang bingung apalagi yang posisi kuncian, nanti bisa teman-teman ikuti aja di Pak Demas ya, mengenai bagaimana sih baiknya kita lakukan kuncian atau lepas kuncian seperti apa. Itu aja mungkin kita sampaikan pada hari ini. Salam sehat selalu untuk teman-teman semua. Happy trading ya pastinya teman-teman juga, dan tidak lupa saya pada hari ini juga menyampaikan untuk teman-teman yang menjalankan apa ya, agama Buddha ya, kalau nggak salah Hindu, Waisak ya, selamat
Hari Raya Waisak yang menjalankan, dan all the best untuk teman-teman semua ya. Sampai bertemu di materi kita, webinar kita pada besok lagi ya. All the best, sampai ketemu di hari besok.